Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Labibun, saya Yuni Sri Haryani dari Kabupaten Tanggamus. Perkenankan saya mencoba memaparkan komunitas belajar di sekolah saya yang diberi nama Komunitas Belajar SD Negeri 1 Campang. Kombel SD Negeri 1 Campang adalah sebuah sekolah dasar di bawah naungan Dikdas yang berada di wilayah Pekon Campang 2 Kabupaten Tanggamus. Berada pada lokasi strategis dengan alam pedesaan yang sangat segar dan bersih dengan lingkungan sekitar yang jauh dari keramaian, menjadikan SD Negeri 1 Campang sangat cocok sekali digunakan sebagai tempat pendidikan. Berdiri sejak tahun 1979 dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan 12 orang dan jumlah siswa 141 orang. Melalui komunitas SD Negeri 1 Campang, banyak kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antaranya adalah implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran, in-house training, tutor teman sebaya, pelatihan per fase dan per kelas. Adapun jadwal kegiatan yang kami laksanakan rutin per 2 mingguan. Penanggung jawab Kombel SD Negeri 1 Campang adalah Ibu Puji Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah dan Ketua Kombel Ibu Yuni Sri Haryani bersama rekan sejawat yang lain berkolaborasi untuk kemajuan SD Negeri 1 Campang. Visi dan misi Kombel bersinergi dengan visi misi sekolah, yaitu mewujudkan siswa cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tipe anggota yang kami harapkan adalah tipe anggota yang menjadi sasaran komunitas belajar SD Negeri 1 Campang, siswa dan guru yang aktif, kreatif, dan berakhlak mulia. Sebelum membentuk komunitas belajar, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan beberapa guru senior terlebih dahulu. Setelah berdiskusi dan dengan persetujuan kepala sekolah, akhirnya kami mengadakan rapat pembentukan Kombel SD Negeri 1 Campang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. Penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah, Ketua Yuni Sri Haryani, Sekretaris Melisa Wulansari, dan Bendahara Ratini. Kami melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang sudah kami sepakati bersama. Pertemuan rutin dilaksanakan per 2 minggu sekali pada setiap Rabu, Minggu ke-1 dan Minggu ke-3. Dari awal terbentuk, sudah banyak progres yang dirasakan di dalam komunitas belajar SD Negeri 1 Campang. Saat ini sudah sebagian besar guru dapat memanfaatkan PMM untuk proses pembelajaran dan berbagi praktik baik. Implementasi pembelajaran kurikulum merdeka juga dilaksanakan dengan baik, dan yang terpenting pembelajaran yang berpusat kepada murid sudah rutin dilakukan. Berikut ini adalah dokumen foto dan video yang merupakan contoh aksi nyata yang sudah dilaksanakan pada komunitas belajar SD Negeri 1 Campang. Fase C 5 dan 6, fase D 7, 8, 9, fase E khusus kelas 10, berakhir di fase F di kelas 11 sampai 12. Setiap capaian fase itu durasi lama belajarnya adalah masing-masing 3 tahun, ya. Atau tergantung anak itu menguasainya sampai berapa. Jadi mungkin bisa jadi dalam satu kelas ada lompatan fase, atau bahkan ada fase yang ketiga. Jadi bisa jadi dalam satu kelas Bapak Ibu mengajar anak dengan fase yang tidak sama, ya. Tapi mudah-mudahan pasangan kita sama, jadi tidak merepotkan kita juga, ya. Kemudian identifikasi materinya dalam satu modul ajar biasanya rata-rata berisi 10 modul, ya. Ini dalam modul saya yang pertama adalah mengenal harokat pada pembelajaran S1 di kelas 1 fase A. Oke, the next kita coba lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin motivasi dan hukuman serta penghargaan sudah tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu, ya. Tetapi ada kata restitusi di sini yang mungkin tidaklah terlalu familiar di telinga kita. Kita akan lihat apa sih itu perbedaan antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Diana Gozan masih dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia yang bisa menyebabkan dia melakukan hal sesuai dengan kaidah atau tidak.
ya. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan sebuah motivasi, keinginan dia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, udah deh, saya hari ini mau pakai seragam sesuai ketentuan, karena kalau nggak sesuai ketentuan pasti saya dihukumi sama bapak ibu guru gitu ya. Dia ngerjain PR, memang dia melakukan, tapi motivasi dia apa? Karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan, disetrap sama guru misalnya, ya. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak loh bapak ibu, anak-anak kita yang melakukan sesuatu itu hanya dengan mereka menginginkan iming-iming atau hadiah. Contohnya ketika tidak ribut dapat poin 1 gitu ya, nanti poinnya ditempel di dinding kelas. Atau hari ini dia bisa jawab pertanyaan dari bu guru, dikasih hadiah 1 permen ya. Atau dia bisa menjawab post-test hari ini dari bapak ibu guru, dikasih uang 2.000. Jadi motivasi yang muncul dalam dirinya adalah karena dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi itu tapi tidak muncul dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, motivasi yang paling baik adalah menjadi apa yang mereka inginkan, sehingga mereka, Bapak Ibu, bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang sangat baik bagi anak-anak didik kita, karena walaupun tanpa hukuman, tanpa imbalan, mereka akan termotivasi untuk melakukan hal-hal baik yang seharusnya mereka lakukan sebagai seorang pelajar, ya. Dan motivasi yang ketiga inilah yang menjadi akar budaya positif kita yang disebut dengan disiplin positif. Demikian tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya Yuni Sri Haryani mengucapkan salam, terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.